Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya saya Bayu Pratama Ramdhani dengan NIM 250401010200053. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS yaitu terkait pengenalan SAS Utility Computing, Integrated Network, dan Hybrid Cloud. Dari sini kita akan bahas implementasi keuntungan dan kerugian. Yang pertama, apa itu software as a service? Model layanan cloud di mana aplikasi siap pakai disediakan melalui internet. Jadi ciri-cirinya itu akses melalui web browser, lalu berbasis langganan, update otomatis, tidak perlu instalasi dan infrastruktur. Contohnya itu ada Google Workspace, Microsoft, dan ada juga Zoom. Jadi kita cuma mengakses dari website ataupun dari internet gitu. Nanti kita bisa memakai layanan tersebut. Nah, itu dikatakan ataupun disebut software as a service. Selanjutnya ada utility computing. Apa itu utility computing? Yaitu adalah model layanan komputasi layaknya listrik atau air, dibayar sesuai pemakaian. Jadi, sebagaimana yang kita ketahui ya, kalau kita misalkan memakai listrik ataupun air, itu kita bayar sesuai dengan apa yang kita pakai, ataupun sebanyak ataupun sejauh mana fitur yang kita pakai. Begitu pula dalam utility computing, gitu. Ciri-cirinya adalah sumber dayanya elastis, lalu on demand, pengukurannya real time, dan efisiensi biaya. Kenapa efisiensi? Dikarenakan kita tidak perlu membayar terhadap apa yang tidak kita gunakan. Kalau misalkan pembayarannya itu tidak disesuaikan dengan pemakaian kita, maka yang memakai dengan mungkin skala yang sedikit itu bisa dikatakan dirugikan karena bayarnya sama dengan mereka yang memakai layanan yang banyak. Lalu selanjutnya ada integrated network. Nah, bedanya ini menggabungkan layanan data, suara, video, dan aplikasi dalam satu jaringan terpadu. Tujuannya mengurangi biaya dan mempermudah manajemen jaringan, lalu meningkatkan kecepatan dan efisiensi. Lalu selanjutnya ada hybrid. Dikatakan hybrid karena kita menggabungkan dua jenis. Yang pertama ada di server internal, lalu yang kedua ada dari eksternalnya ataupun dari cloud. Nah, biasanya itu perbedaannya ada dalam pengklasifikasian datanya. Nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, begini alur kerja hybrid cloud. Kita bisa lihat ataupun kita klasifikasikan dulu datanya apakah itu sensitif atau tidak. Nah, jika memang itu data yang sensitif, itu kita bisa simpan di private gitu ataupun di internal. Tapi ketika mempunyai beban yang tinggi ataupun itu cuma data-data yang umum, itu kita bisa di public cloud. Nah, keduanya public dan private ini nanti akan disambungkan oleh ataupun akan tersambung oleh via VPN ataupun direct connect. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi dari cloud computing ini. Ada empat. Yang pertama security, yang kedua ada performance, yang ketiga adalah government compliance, dan yang keempat adalah finansial. Yang pertama security. Kenapa ini security mempengaruhi? Karena ini terkait dengan keamanan cybernya. Ketika keamanannya ini mudah ditembus, maka semua orang yang tersambung di internet itu bisa berusaha meretas gitu, bisa masuk ke data-data yang kita miliki ataupun layanan yang kita miliki. Lalu yang kedua adalah performance. Nah, performance di sini dalam artian fitur yang diadakan oleh cloud ini tidak menyeluruh. Menyeluruh atau tidaknya cloud ini sangat mempengaruhi. Karena bisa jadi ketika misalkan ada dalam satu fitur ataupun layanan ya yang memang memerlukan misalkan 10
10 sistem gitu. Tapi yang disediakan oleh cloud ataupun satu layanan itu cuma beberapa sistem dan sistem sisanya harus kita cari lagi itu cukup merepotkan juga gitu. Lalu ada government compliance. Nah, ini adalah perihal legalitas. Karena beberapa negara punya kebijakan tersendiri, tapi mungkin yang umum gitu. Legalitas yang umum di beberapa negara ataupun di banyak negara itu bank. Bank itu mempunyai kebijakan khusus yang di mana harus mempunyai area servernya tersendiri gitu. Karena kenapa? Karena di nomor pertama itu perihal security gitu. Pasti ada celah, satu dua celah itu pasti ada gitu dalam keamanan jaringan ataupun cloud ini. Makanya untuk meniadakan celah tersebut, kebanyakan negara ataupun mungkin hampir semuanya mungkin ya, itu mewajibkan bank pastinya gitu harus punya server tersendiri. Lalu finansial. Nah, ini juga mempengaruhi gitu. Jika memang biayanya itu akan berkepanjangan gitu, tentu itu akan diperhitungkan oleh perusahaan apakah ini akan dilanjutkan atau tidak gitu dengan beban biaya tersebut. Selanjutnya, keuntungan dari penggunaan. Keuntungan dari penggunaan ini ada banyak sekali keuntungan. Ini bisa kita baca. Yang pertama bisa menghemat ruang server karena kita tidak perlu harus punya ruangan gitu, karena kita hanya mengakses lewat internet. Lalu maintenance lebih mudah, kita enggak ribet-ribet gitu. Kita harus maintenance layanan tersebut. Lalu standarisasi hardware itu juga mempermudah juga. Lalu ada replacement server lebih sederhana, mengurangi biaya investasi hardware, kemudahan backup dan recovery, deployment cepat dan mudah, lalu mengurangi panas dan biaya listrik. Itu semuanya berpacu ataupun berpusat pada satu yaitu efisiensi gitu. Lalu selanjutnya kerugian. Kerugiannya ada 3 kerugian yang besar di sini. Yang pertama adalah satu titik serangan. Jika server induknya diretas, nah maka layanan tersebut juga ikut terancam gitu. Layanan tersebut data di dalamnya itu terancam karena sudah diretas gitu. Lalu single point of failure. Jika server utama rusak, nah jika layaknya dalam peretasan, begitu juga dalam kerusakan. Jika memang misalkan kita menggunakanlah katakanlah misalkan layanan Zoom gitu ataupun layanan cloud yang lain gitu. Itu ketika layanan tersebut ataupun cloud tersebut itu rusak, ya tentu kita juga akan terdampak. Lalu memerlukan hardware utama berperforma tinggi. Nah, itu juga merupakan kerugian dari penggunaannya. Kesimpulannya, SAS, Software as a Service, gitu, lalu Utility Computing, Integrated Network adalah bagian dari evolusi layanan cloud. Lalu hybrid cloud itu memberikan fleksibilitas yang tinggi. Karena kenapa? Karena ya tadi saya sudah jelaskan, kita bisa memilih mana yang akan kita jadikan private, mana yang akan kita jadikan public. Lalu implementasi cloud dipengaruhi faktor keamanan, performa, compliance, dan finansial yang 4 tadi. Lalu virtualisasi memberi banyak keuntungan, tetapi tetap memiliki resiko. Jadi maupun kita virtualisasi atau tidak, itu tergantung dari kebutuhan kita dan situasi kita di saat itu. Gitu. Jika memang kita berbicara skala personal, tentu akan beda keputusannya ketika kita meninjau ataupun mencari keputusan untuk perusahaan. Jadi bisa lebih dipertimbangkan dari setiap subjektivitasnya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan-kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.